Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Konsisten cari terus sampai hasilnya tercapai. Tercapai pasti bukan hanya dengan usaha kita secara pribadi, tapi karena Tuhan juga mau kita hidup dengan cara Tuhan dan berprestasi dengan bimbingan Tuhan. Halo, perkenalkan, saya Renaldo Kusumo, atau saya biasa dikenal dengan Renaldo Kusumo. Yang untuk orang yang dekat dengan saya biasa memanggil saya dengan panggilan Aldo. Saat ini juga saya tergabung di dalam tim penggembalaan gereja JKI IHK Kota. Saya dulu mulai dari tahun 95, itu saya adalah olahragawan. Saya berolahraga di bidang balap. Balap roda 4 itu tahun 95 saya memulai karir balap saya di bidang balap go-kart. Hingga singkat cerita mulai dari saat itu saya balap terus sampai tahun 2012. Jadi kurang lebih saya balap selama 17 tahun. Tahun saya hampir di setiap tahun saya menjuarai setiap kejuaraan yang saya ikuti. Lalu saya mulai tahun 2001 saya mencoba cabang baru yaitu balap mobil. Di setiap event, setiap tahunnya saya selalu naik podium dan selalu masuk peringkat 3 besar nasional. Di tahun 2008 itu saya juara nasional juga. Penyertaan Tuhan dalam hidup saya dimulai dari awal saya balap. Waktu pertama kali awal-awal saya balap go-kart itu, saya masih umur 14 tahun kalau nggak salah ya, itu saya pernah kecelakaan. Lalu selanjutnya pada tahun 2009 seingat saya juga mengalami kecelakaan, yaitu balap mobil. Mobil balap yang saya gunakan itu hancur. Hidungnya hancur, nggak ada bentuknya semua. Waktu itu saya kecelakaan di balapan di Karawaci. Saya dievakuasi, dibawa pakai ambulans ke UGD di Rumah Sakit Karawaci dengan fasilitas yang lengkap. Saat itu saya dilakukan CT scan, MRI, segala macam tuh. Dilakukan semua itu pemeriksaan, semua segala macam. Ternyata sih nggak kenapa-napa. Walaupun saya darah-darah. Kaki saya gede banget, kayak kaki gajah gitu, gede banget. Ternyata hanya memar-memar. Tapi sakitnya nggak luar biasa itu, sampai saya dikasih painkiller. Tetapi puji Tuhan, di dalam kecelakaan itu yang harusnya dilihat dari kendaraannya, harusnya saya mengalami kecelakaan yang fatal atau minimal saya patah tulang, hal itu tidak terjadi. Nah itu kalau saya pikirkan pada saat ini, hal itu terjadi tanpa hal-hal yang fatal, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup saya. Mungkin saya pada saat itu saya belum ngeh gitu ya. Tapi kalau sekarang saya pikirkan itu, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Sampai kecelakaan fatal aja saya nggak kenapa-kenapa.
Titik baliknya adalah suatu hari saya datang ke tempat komsel. Saya dari lahir Kristen, keluarga saya Kristen, kami hari Minggu ke gereja, tapi saya belum pernah ikut komsel gitu. Saya belum pernah ikut persekutuan doa di gereja ini. Sampai suatu hari saya datang gitu. Waktu datang ke tempat itu, datang mulai ibadah, kita berdoa, bernyanyi dan lain-lain. Habis setelah itu saya pulang. Waktu di dalam ibadah itu kita praise and worship, kita menyembah Tuhan, kami nyanyi-nyanyi, kami mendengar firman. Di saat itu saya nangis-nangis. Saya nangis-nangis. Saya ini nggak pernah nangis orangnya. Bisa dibilang saya orangnya tuh logika banget. Hal yang nggak perlu nangisin. Hari itu saya dilawat Tuhan luar biasa. Sampai saya bingung gitu, kenapa sih? Kok saya setiap hari nangis? Mulai dari hari itu tuh sampai ke depan, sampai hari ini, saya setiap hari nangis. Tapi saya tidak mengalami kesedihan. Bahkan saya mengalami kegirangan. Saya sukacita. Sampai di hari itu saya mendapat jawaban gitu. Jawaban yang sebelumnya saya cari. Jawaban yang selama ini saya cari-cari. Menurut saya itu kegirangan itu adanya waktu kita menyenangkan diri kita sendiri. Waktu kita belanja barang mewah. Waktu kita happy-happy atau me time. Duduk di pinggir pantai. Ternyata jawaban tentang kegirangan, kehappyan yang saya cari selama itu bukan itu jawabannya. Ternyata kegirangan itu adanya di dalam Tuhan. Di saat dulu itu waktu saya jadi olahragawan, hidup semuanya kayak konsisten gitu ya. Hasil yang dicapai juga ada lengthnya, ada time waktunya. Contohnya 1 putaran, 1 menit berapa. Hal ini yang saya dapatin waktu saya memutuskan diri untuk bersekolah teologi. Saya itu mengalami kegelisahan. Saya hampir setiap malam nggak bisa tidur. Padahal background saya tuh saya orang yang tidur selalu deep sleep. Ini sebelum saya sekolah teologi ya, saya ngalamin kegelisahan. Setiap hari tidur kebangun. Setiap hari tidur nggak nyaman, kayaknya mau terjadi sesuatu terhadap saya. Saya sampai tanya gitu sama Tuhan, Tuhan ini mau ada apa? Seiring berjalannya waktu, setiap hari saya seperti itu terus. Lalu di tengah malam di waktu tidur, saya kebangun. Hal ini pada hari ini, saya malam-malam saya nyalain TV, saya nyalain decoder. Pada saat itu ternyata ada film Prince of Egypt. Film tentang Nabi Musa. Udah gitu filmnya kartun lagi, kan gitu ya. Saya nonton, saya lihat, saat itu saya dapat jawabannya. Mungkin saat itu saya hidup sudah nyaman, saya hidup berkecukupan. Saya bekerja sebagai pekerja profesional kantoran, gaji saya cukup, karir saya baik. Ternyata saya lihat dari Musa. Musa hidupnya baik-baik aja. Dia tinggal dalam kerajaan, fasilitas lengkap. Tapi Tuhan mau panggil dia bukan untuk hidup nyaman-nyaman. Sehingga dia keluar dari kerajaan, dia menjadi hamba Tuhan untuk menggembalakan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dari situ saya mendapat jawabannya gitu. Di tahun 2011 ada suatu gereja besar, gereja karismatik besar. Saya melayani di sana. Saya melayani sebagai usher dan petugas kolektan. Pada saat itu tuh gerejanya besar banget, saya duduk di samping mimbar. Seperti ini mimbar, duduk di samping sebelah sana. Pendeta itu dari Jepang, dia menabur firman, berbicara, dan di akhir firmannya dia berkata, hari ini, di tempat ini, ada seseorang yang selama 3 bulan terakhir, setiap hari di dalam tidurnya didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, ikut aku, saya akan pakai kamu. Nah, waktu saya dengar itu, saya dengarkan, 3 bulan terakhir, itu bukan gua. Jadi saya mengalami hal itu. Selama 7 bulan terakhir saya ngalamin itu. Jadi saya ngerasanya bukan saya yang 3 bulan, saya 7 bulan. Saya mikirnya gitu kan, saya pembatas-batasi diri aja gitu. Habis itu dia bilang, ayo, ada orangnya 1 orang di tempat ini, kamu jangan malu. Dia bilang, ya kamu diri. Karena dari awal saya naik ke atas mimbar, Tuhan udah bicara ini.
baru saya diri. Kamu jangan malu, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau menangkan banyak orang melalui kamu. Itu habis itu saya didoakan. Oh, ternyata janji-janji Tuhan yang dulu itu yang hamba Tuhan ngomong, yang saya ngalamin kegirangan waktu saya ikut komsel, waktu saya dilawat Tuhan, waktu hamba Tuhan pendeta dari Jepang ngomong, saya lupa ya akan janji itu ya. Oh iya, Tuhan maunya tuh saya next step lagi ya. Tuhan maunya saya another level lagi ya. Lalu singkat cerita saya daftar sekolah teologi ya. Saya daftar, saya masuk. Ternyata waktu saya sekolah teologi, mulai ngikutin pelajaran, oh ini kok susah banget ya, gitu loh. Pada saat itu saya ngalamin tuh, aduh susah banget ya. Udah gitu kan setiap hari di kelas kita buka Alkitab ya. Udah gitu saya bawa Alkitab, udah tahu saya bawa handphone, saya nggak buka dari handphone. Saya buka Alkitab fisik, saya bawa, saya beli yang gede gitu, biar keren gitu ya, biar asik semuanya. Pemikiran saya tinggal stabiloin, saya coret, saya lipat, saya warna-warna, saya bikin note-nya gitu ya. Semuanya kan berjalan dengan cepat. Saya nggak tahu nih posisinya di mana gitu loh. Saya cuma tahu Kejadian sama Matius doang, yang lainnya saya nggak tahu. Ya saya di mana, ini perjanjian baru, ini yang apa saya nggak tahu. Mulai dari saat itu, saya selama 2 bulan, saya ngalamin goncangan. Dari dulu yang saya ngalamin kehidupan saya yang pasti, saya udah tahu urutannya selama belasan tahun. Saya mesti bikin apa, saya udah tahu kalau saya jalan dengan mobil ini, dengan keadaan ban ini dapat putaran waktunya berapa. Saya udah tahu kalau hanya ini running engine, waktunya sekian, saya capeknya saya seberapa capai, berat badan saya mesti turunin berapa gitu kalau mau balap. Itu semua udah ada di kepala saya, patternnya udah ada. Sampai sewaktu-waktu waktu sekolah teologi saya bingung semuanya. Kenapa sesusah ini gitu loh. Kenapa begitu banyak yang saya nggak ngerti ternyata gitu. Nah itu yang saya halamin, ada handicap baru. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengajarkan sesuatu hal yang baru sama saya waktu saya sekolah teologi. Perjalanan saya waktu saya di dunia balap, waktu saya bekerja profesional, semuanya itu mesti kita jalanin tahap demi tahap dengan kekuatan manusia. Hari ini setelah saya mulai melayani, banyak hal yang saya nggak bisa lakuin seperti itu. Banyak hal yang saya nggak bisa lakuin seperti apa yang saya mau. Bukan berarti hal itu tidak baik, tapi saya tidak boleh menggunakan emosional saya. Saya hanya berserah, saya menjalankan kehidupan sesuai agenda yang Tuhan mau, Tuhan bimbing ke arah mana. Pada ujungnya, hasilnya pun baik, hasilnya sangat luar biasa. Semua yang di luar kemampuan saya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan semuanya itu, berkat yang saya alami pada hari ini, semua di luar dari nalar yang pernah saya pikirin. Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi. Saya Pendeta David Ari, hari ini saya menggembalakan gereja GKI IHK Kota. Saya kenal Ko Aldo ini sebenarnya sebelum gereja ini aja justru. Jadi sekian tahun yang lalu sebelum kita memulai pelayanan ini, saya sudah kenal beliau sebagai teman kuliah. Lalu dalam pertemanan itu kesini saya juga tidak mengerti rencana Tuhan pada akhirnya kenapa akhirnya justru dia bersama-sama dengan saya. Tapi yang saya kenal dengan dia adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia janjikan, dengan perkataannya. Lalu dia adalah teman yang support, teman yang sangat-sangat mendukung, bahkan dalam beberapa situasi sulit saya secara pribadi karena kita berteman sebelum gereja ini ada, maka saya bisa melihat bagaimana support seorang teman buat saya gitu. Kalau melihat potensinya, melihat latar belakangnya, lalu melihat perubahan hidupnya dengan pengenalannya akan Tuhan itu, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana besar buat dia. Dan rencana itu pasti sesuatu yang hebat dan saya bersyukur dia ada di gereja kami. Satu yang saya harapkan adalah dia bisa berkontribusi di dalam pelayanan ini, semakin bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Pegangan saya adalah Matius 6:33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dunia memberikan begitu banyak penawaran untuk kesenangan. Kesenangan di dalam kemewahan, di dalam kemegahan, di dalam kegemerlapan, hingar-bingar. Itu adalah usaha manusia untuk mencari kegirangan. Tetapi di dalam perjalanannya, saya telah melewati itu dan saya tidak mendapatkan kegirangan. Ternyata kegirangan yang saya dapat adalah waktu saya dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu, kamu cari Tuhan dahulu, maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan. Kamu intim dengan Tuhan, maka hidupmu akan sukacita. Kamu intim dengan Tuhan, maka hidupmu akan gembira. Kamu intim dengan Tuhan, maka kegundahan yang kamu rasakan Tuhan akan angkat. Setelah itu hidupmu akan sukacita. Menyala-nyala. Ada roh-roh baru yang keluar waktu kamu intim dengan Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah menyaksikan tadi kesaksian dari Pak Aldo ya, luar biasa sekali ya. Bagaimana Pak Aldo menemukan kegembiraan itu bukan di dunia, tapi di dalam Tuhan ya. Amin. Ketika Pak Aldo intim dengan Tuhan, dia menemukan sukacita dan kegembiraan itu ya. Sukacita yang sejati ya. Amin. Ya. Tema kita hari ini, sadar akan rencana dan jalan Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita bagaimana kita menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kami sudah dengar ini, kami diingatkan betapa pentingnya untuk kami sadar dan diingatkan akan jalan-jalan Tuhan dan rencana Tuhan supaya semua itu terjadi dalam kehidupan kami. Yang mau buka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita sangat diberkati dengan kesaksian dari Pak Aldo ini ya. Bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam Matius 6:33 bahwa kehidupan Pak Aldo diubahkan dengan firman Tuhan ini ya. Kehidupannya menjadi kehidupan yang menemukan kegembiraan sejati, dan firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupannya. Bahwa ketika Pak Aldo mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan dalam kehidupannya. Ya. Amin. Iya, benar sekali ya. Karena Pak Aldo menemukan bahwa kegirangan atau sukacita yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Ya, betul sekali. Bukan ketika Pak Aldo memiliki sesuatu yang dan bisa mendapatkan sesuatu atau yang lainnya. Dia bisa beli apa, dapatkan apa gitu ya. Semuanya yang dibutuhkan ada gitu ya. Bukan, tetapi ketika Pak Aldo datang di komunitas sel dan disitulah Pak Aldo dijamah oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Sampai Pak Aldo itu menangis dan merasakan kasih, kebaikan dan kegirangan yang dari Tuhan. Amin. Wow, itu namanya seperti encounter ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kemudian kehidupan Pak Aldo ini menjadi intim dengan Tuhan dan dia semakin haus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan bahkan dia belajar untuk mengerti Tuhan melalui teologi ini ya. Dan telah membuat Pak Aldo dibebaskan dari kegelisahan dan mengalami perubahan-perubahan dari cara berpikir yang biasanya dengan logika menjadi lebih mengandalkan Tuhan ya. Luar biasa ini ya. Nah, demikian juga dengan kita semua ini. Ketika kita mengutamakan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
lalu kita membangun keintiman dengan Tuhan, Amin. maka kita akan semakin dalam mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Iya, amin. Sehingga kita akan mengalami apa? Sukacita. Sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bagaimana pentingnya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kepuasan yang sejati yang selama ini kita cari itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, firman Tuhan sedang mengingatkan kepada kita supaya kita bergembira karena Tuhan. Jadi kita bergembira bukan karena uang, harta, kekayaan, atau kedudukan kita. Sebab semua itu hanya sementara dan terbatas. Oleh karena itu, jangan menaruh kegembiraan kita kepada yang sementara itu dan yang terbatas itu. Tetapi temukan dan taruhlah kegembiraanmu kepada yang kekal dan yang tidak terbatas. Yaitu kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, dan sumber kepuasan kita. Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Jadi bergembira karena Tuhan adalah kita bergembira karena oleh anugerah Tuhan kita sudah dikasihi dan sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan kita juga dimampukan untuk dapat hidup dalam kasih dan kebenaran. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema sadar akan rencana dan jalan Tuhan. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita sadar akan rencana dan jalan Tuhan? Yang pertama, jadikan prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Dan yang kedua, jadikan keintiman kita dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kita semakin dalam mengenal Tuhan secara pribadi dan kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketiga, temukan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan kepuasan hidup kita di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang gelisah hari-hari ini? Dan sepertinya tidak ada ketenangan dan tidak ada sukacita. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini mari datang kepada Tuhan dan buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan sebagai sumber kehidupanmu. Lalu persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan dan memenuhi hatimu dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Dan ini akan memberikan kelegaan bagi jiwamu. Mari kita datang kepadanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini
kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus membebaskan kami dari kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran, dan memampukan kami untuk hidup dalam kerajaan Allah yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu intim dan melekat dengan Tuhan Sang Pokok Anggur. Sehingga kami dimampukan untuk memindahkan semua kehendak dan realita Bapa yang di surga terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan bawa kami